Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala ta'ala wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sadaqallahul 'adzim. Bapak dan ibu-ibu sidang jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur seharusnya kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan kita kesehatan, kesempatan. Mudah-mudahan pemberian Allah itu dapat kita gunakan pada tempat yang sesuai dengan keinginannya dan dapat pula kita gunakan sesuai dengan fungsi daripada pemberian Allah tersebut. Kemudian salawat dan salam tidak lupa juga kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah memberikan petunjuk keteladanan kepada kita bagaimana seharusnya kita bersikap baik terhadap diri kita, kemudian terhadap keluarga kita, kemudian bagaimana pula kita harus bersikap dengan lingkungan kita dan seterusnya. Dan itu adalah merupakan bagian dari akhlak di dalam agama kita. Dan nilai-nilai akhlak itulah yang sekarang kita lihat Bapak Ibu sekalian maka Allah sedang mengalami penurunan yang sangat luar biasa. Nah, oleh karena itu, mudah-mudahan dengan penyampaian subuh yang berbahagia ini, mungkin kita dapat melakukan nanti upaya-upaya apa yang harus kita lakukan dalam rangka menekan semakin membobroknya akhlak atau perilaku baik kita sendiri maupun mungkin yang paling lebih penting lagi adalah untuk anak-anak kita, generasi yang hidup tahun 80-an, yang lahir tahun 80-an sampai dengan 95, kemudian 95 sampai 2010, bahkan sampai sekarang. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa salah satu tujuan diutus Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kenapa? Karena memang pada zaman jahiliyah itu manusia hampir tidak punya akhlak, ya. Karena memang lingkungan masyarakatnya yang sangat luar biasa. Sesuatu yang pantas pada saat itu dianggap tidak pantas, dan sesuatu yang tidak pantas pada saat itu dianggap pantas. Dan saya melihat perilaku itu sudah sekarang terjadi. Jadi makanya ada yang mengatakan, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, jahiliyah itu belum berakhir sebenarnya. Kenapa? Karena jahiliyah itu adalah perilaku ya. Jadi perilaku itu bisa saja akan terulang kembali. Nah, Nabi memang pada era itu sudah mengeluarkan manusia dari perilaku jahiliyah itu kepada Islamiyah. Tapi kemudian perilaku jahiliyah itu terlahir kembali. Makanya tugas kita lah kemudian untuk mengembalikan perilaku-perilaku yang tidak baik. Dan itulah salah satu fungsi sebenarnya adalah dakwah kita. Jadi fungsi dakwah itu adalah yakhruju minadh dhulumati ilan nur. Bagaimana kita mampu
mengeluarkan umat manusia dari kekeliruan, dari kesalahan, dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang, kepada kebenaran dan sebagainya. Makanya fungsi dakwah ini tidak pernah berakhir, Bapak Ibu sekalian, sampai manusia ini selama manusia masih ada di permukaan bumi ini. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namun yang menjadi persoalan kita sekarang adalah memang dalam masyarakat kita ini ketika berbicara akhlak sering tercampur dengan istilah-istilah yang lain. Apa itu akhlak? Ya, akhlak. Apa akhlak itu? Akhlak itu dalam keseharian kita sering mencampurnya antara akhlak, ada juga yang menyebutnya etika atau etiket kalau bahasa kita kampung, ada juga yang menyebutnya dengan moral. Kalau kita melihat seorang anak melakukan kesalahan, sering kita menyebutnya nada berakhlak anakku, nada beretika atau kurang moral. Nah, kenapa ada percampuran itu, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah? Karena memang ketiga-tiga istilah ini lebih banyak persamaannya dia. Jadi antara akhlak, etika, moral itu kategori-kategorinya semua membicarakan tentang perilaku orang. Makanya kadang-kadang kita suka ganti-ganti kita. Sekali kita sebut moral, sekali kita sebut akhlak, sekali bisa kita sebut etika. Karena memang tiga-tiganya itu semuanya membicarakan tentang tingkah laku orang, tentang perilaku orang, tentang kebiasaan orang. Dan juga Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketiga-tiganya juga membicarakan tentang kalau istilah kita potensi baik masing-masing orang, itu yang dibicarakan, itu yang dibahas. Apa kalau bahasa kita? Fitrah kebaikan. Nah, namun Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini penting saya sampaikan biar nanti ada perbedaan kita, sehingga kita nggak salah dalam memberikan penilaian. Di samping banyak persamaan, tapi juga ada perbedaannya antara akhlak, etika, dan moral. Apa yang akhlak yang kita sebut selalu dalam agama kita itu ukuran kebenaran baik tidak baiknya. Nah, tadi kan etika, akhlak semua berbicara tentang perilaku manusia. Akhlak itu ukuran baik tidak baiknya adalah Al-Quran dan hadis. Jadi kalau semua yang terdapat di dalam Al-Quran terdapat di dalam hadis, nilai-nilai kebaikan yang menyangkut perilaku dalam keseharian kita, maka itu disebut dengan akhlak. Misalnya Nabi mengatakan kita tidak boleh berdusta misalnya, maka itu adalah bagian dari akhlak, bagian dari agama kita. Nah, tetapi kalau seandainya etika itu ukuran baik buruknya itu akal, itu yang ingin saya katakan. Jadi nanti jangan kita salah paham. Ya, itu perbedaan. Kalau etika itu ukuran baik tidak baiknya itu adalah akal. Ya, misalnya kita biasanya kalau kami laki-laki ini suka mengajak orang ke kantin, tetapi sampai di kantin biasanya orang yang ngajak itu pasti dia yang membayar. Ini enggak, dia ngajak orang ayo kita ngopi, tapi begitu dia tolonglah dibayar. Nah, ini secara etika ini tidak beretika, tidak baik. Sikapnya itu tidak terpuji. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Atau Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, misalnya kita mau pergi ke rumah orang, ya, tapi kemudian kita tidak telepon dulu. Nah, ini juga secara ini tidak baik. Mungkin orang lagi tidur siang atau dia lagi istirahat dan sebagainya. Nah, intinya saya ingin mengatakan kalau akhlak itu ukuran benar, tidak benar, baik, tidak baik
perilaku kita itu adalah Al-Quran dan hadis. Kalau etika, ukuran baik, tidak baik, atau benar, tidak benarnya itu adalah akal. Yang ketiga adalah moral. Ini juga sering kita sebut. Moral itu ukuran baik, tidak baik, itu sesuai dengan yang dianut oleh sebuah masyarakat. Atau yang disebut dengan adat istiadat. Kan ada kita bukan? Ada adat istiadat kita itu yang memang dianggap ini baik, ini tidak baik, dan sebagainya. Nah, tapi kedua-duanya bersandarkan kepada akal atau pikiran. Bapak Ibu sekalian, sementara akhlak itu ukuran kebenaran atau perilaku kita itu adalah Al-Quran dan Sunnah. Nah, kalau bahasa lainnya dapat saya katakan bahwa Al-Quran itu kebenaran benar tidak benarnya itu tidak terbatas. Kenapa? Karena memang dia datang dari sumber pemberi kebenaran. Tapi kalau etika dan moral tadi ini terbatas dia, dan sifatnya bisa lokal. Di suatu tempat ukuran baik tidak baik itu begini, tapi di tempat lain ukuran baik tidak baik itu lain lagi. Tapi kalau dari Allah itu tidak ada, sama semua. Nah, atau dengan bahasa lain juga dapat saya sampaikan bahwa kalau kebaikan yang perilaku kita yang datangnya dari Al-Quran itu disebut akhlak. Tapi kalau kebaikan itu datangnya dari hasil intelektual atau sekolah, boleh juga kita katakan dia itu adalah etika atau moral. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa akhlak itu? Ini penting karena berkaitan nanti dengan sikap anak-anak kita yang hidup zaman sekarang. Nah, akhlak itu Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala banyak sekali sebenarnya tentang istilahnya kalau bahasa kita. Tapi saya ingin mengambil apa yang dikemukakan oleh Imam Al-Ghazali lah secara sederhana. Akhlak itu adalah al-khulqu ibaratun an hay'ah. Akhlak itu adalah sebuah sifat yang tertanam fin nafsi rasikhah, di dalam jiwa seseorang secara mendalam. Jadi sikap yang tertanam di dalam jiwa kita. Ya. Anha tasdurul af'an, yang daripadanya itu karena dia sudah terdalam, dari dia itu melahirkanlah amal perbuatan atau pekerjaan bisuhulah, dengan cepat, tanpa payah difikirkan. Nah, itu namanya akhlak. Jadi akhlak itu apa? Sifat yang sudah tertanam di dalam jiwa kita dengan mendalam, dan daripadanya itu melahirkan perbuatan dengan cepat tanpa difikirkan. Nah, itu. Atau kalau bahasa lain, apa akhlak itu? Watak yang ada dalam diri kita itu akhlak. Nah, nanti dalam agama dibedakan memang. Ada akhlak mahmudah, akhlak terpuji, ada madmumah, ada akhlak yang tercela. Apa contoh akhlak yang tercela itu? Sesuatu kalau sudah menjadi bagian dari kita, watak. Nah, ini akhlak itu adalah juga watak. Begitu kita melihat orang, misalnya kakinya buntung atau mau menyeberang jalan, itu tanpa ada perintah, kita langsung datang. Nah, itu namanya akhlak. Jadi dia sadar dia, tapi tanpa difikirkan dia pastikan itu kebaikan, langsung dia lakukan. Nah, itu akhlak. Tapi kalau jangan pikir itu ada untung, pokoknya itu bukan akhlak. Paham ya? Kan ada untung gitu ya. Itu ada untung apa enggak? Itu bukan akhlak. Jadi akhlak itu apa? Sifat yang tertanam di dalam diri kita, ya, yang mendalam. Kemudian sifat yang mendalam itu melahirkan perbuatan dengan cepat tanpa difikirkan.
apa kalau bahasa kita responsibility apa? Cepat ya. Kalau refleks nggak dapat pahala, ini nggak dia sadar. Kalau refleks gerakannya itu nggak sadar. Spontanitas, jadi seperti itu. Begitu juga sebaliknya, Bu. Yang namanya akhlak tidak baik, lagu datang sandiwara. Nah, diminta memang langsung jadi panitia. Alat itu bersemangat. Nah, itu akhlak berubah. Nah, jadi apa akhlak itu? Akhlak itu adalah watak yang melekat pada diri kita, yang secara sadar melahirkan perbuatan itu dengan cepat, tanpa perlu difikirkan. Lagu itu datang pengumuman dari masjid, kok memang kita nandakan gue ayatin, nah ada payah dikecek lah itu memang langsung apa. Tapi kalau mantap berfikir, kok umat mantap aduh beda, itu bukan akhlak. Jadi ini Bapak Ibu sekalian yang dimaksudkan dengan akhlak itu adalah sikap yang tertanam dalam jiwa kita yang melahirkan perbuatan baik. Secara sempit seperti itu. Nah, jadi oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, karena akhlak ini bersumber dari Al-Quran dan hadis, dan ini kemudian menjadi bagian dari agama kita, maka kalau nilai-nilai akhlak ini kita lakukan, maka kita akan mendapat pahala karena ukuran baiknya itu. Tapi kalau etika dan moral tadi, sekalipun itu dipandang baik dan kita amalkan, belum tentu kita dapat pahala. Walaupun karena tadi ada persamaan, bisa juga dapat pahala. Contoh misalnya, secara sederhana, mungkin dulu pernah saya sampaikan. Dahulu waktu kita mantang ketek-ketek, kalau ada uang puluh lewat, kita di atas sepeda, kan kita turun, tapi nggak mengucapkan salam. Nah itu moral itu, dipandang baik itu, dan nggak ada orang mengatakan dulu kalau ada orang tua balap malah dianggap dia tidak baik anaknya. Tapi begitu dia turun, ada tuang puluh di jauhnya turun. Biasanya kalau yang semandor itu kalau ada tuan jauh mandang, ya Pak kan? Ya. Tapi kalau kita kecek anak ini mana tahu? Awalnya turun, panci apa? Nah itu namanya moral. Itu dipandang baik dalam masyarakat, tapi kita tidak mendapat pahala karena sumbernya apa? Bukan dari agama. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau contoh yang lain misalnya, kalau kita ketemu orang yang lebih tua, biasanya kita pasti membungkuk, bentuk penghormatan. Ada diperintahkan dalam agama membungkuk? Nggak ada. Tapi semua orang menganggap itu baik karena itu beradab ya, bermoral. Atau Bapak Ibu sekalian, apa saya katakan bahwa kalau seandainya kita dibantu orang, biasanya apa kita ucapkan ke orang itu? Pasti terima kasih. Walaupun dalam agama tidak ada orang harus mengucapkan, diperintahkan terima kasih. Bahkan kalau saya pernah bertemu dengan beberapa orang Arab itu marah aja kalau kita ucapkan terima kasih. Begitu kita katakan syukran, la syukran ala wajib. Nah, jadi artinya apa? Ini mungkin karena perbedaan tadi. Intinya bahwa mengucapkan terima kasih itu adalah baik dari segi moral, tapi kita nggak mendapatkan pahala memang, karena memang agama tidak memerintahkan kita. Kalau ada orang membantu, malah kecil terima kasih. Nah Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah berkaitan dengan akhlak ini tadi, kita sekarang ini Bu sedang dihadapkan kepada anak-anak kita yang hidup di sebuah era yang seperti saya katakan tadi, yang dia tidak jauh berbeda dengan keadaan yang pernah kita alami dulu. Bahkan kalau kita bercerita kepada mereka, mereka tidak percaya dengan apa yang kita ceritakan, apa yang pernah kita alami, mereka pasti tidak percaya.
Nah, generasi ini hidup itu lahir tahun 980 sampai 95. Maka itu dikenal dengan generasi milenial. Nah, kalau di atas itu ternyata saya juga baru tahu itu ada generasi lagi di atas dulu. Dari 95 sampai 2010 itu ada lagi generasi. Namanya generasi Z katanya. Nah, tapi intinya apa yang ingin saya katakan Bu, generasi ini adalah sebuah generasi yang hidup di era perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan telekomunikasi itu luar biasa cepat. Nah, ternyata perkembangan ini membawa perubahan perilaku terhadap anak kita sangat luar biasa. Bahkan kita kadang sering nggak mengerti. Salah satu perilakunya Bu yang saya katakan, anak muda sekarang dia ada moto, nggak bisa hidup misalnya tanpa gadget ini, tanpa HP. Ini Bu, kita kan nggak tahu ini dulu kan, sekarang pun banyak kita. Tapi anak kita dia nggak bisa hidup tanpa ini. Orang normal saja Bu, bukan anak remaja, ini bukan yang milenial. Kita aja yang sudah remaja, hasil penelitian dia menyebutkan rata-rata 9 jam kita sanggup timbul membuat dia jalan atau lidahnya ya Allah SWT. Nah, itu kan perubahan perilaku. Dari ini yang tua Bu, belum saya bicara yang muda. Seharusnya yang tua kan lebih banyak zikirnya sekarang bukan? Tapi enggak 9 jam dia hidup dengan itu. Itu rata-rata. Nah, bagaimana dengan generasi anak kita? Saya tidak bisa bayangkan. Ini saya berikan contoh sederhana. Perubahan perilaku yang sangat luar biasa. Ya kalau tidak kita antisipasi, kalau kita tidak mendidik mereka, apakah mereka akan berbahaya sekali ke depan. Anak saya masih kecil, sekarang kelas 3. Dia kalau di luar sekolah selalu nih ayah kita pulang, tapi dia sebenarnya ajak main kita mintain. Dan hidupnya itu luar biasa terkait dengan ini. Dan saya pikir anak bapak juga begitu. Jadi pernah sekali saya bilang, "Adul mau ikut ayah kan?" "Mau," katanya, "ayah mau makan bakso." "Ayah ada ikut, tapi tinggalkan HP-nya." Dia nggak mau. Nah, coba bayangkan, dia paling suka bakso dan sebagainya. Mau nggak ada ikut? Ayah kasih jajan lagi tambah 100.000. Mau dia. Tapi begitu kita bilang HP-nya tinggal, dia udah nggak mau lagi. Nah, coba bayangkan Bapak sekalian, bagaimana ketergantungan anak kita itu terhadap HP. Makanya apa yang terjadi yang saya katakan, kalau ibu lihat di televisi ada anak membunuh orang tua karena tidak mau membeli ini, memang benar gitu, bukan berita bohong gitu. Hanya gara-gara dia ibunya tidak penuh ini, ibunya dibunuh. Nah, coba bayangkan akhlak apa yang terjadi sekarang Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah. Inilah yang saya maksudkan tadi dengan generasi milenial itu, sebuah generasi yang hidup di era luar biasa ini, yang kalau nilai-nilai akhlak itu tidak kita tanamkan kepada anak kita, kita akan dibunuh. Saya pastikan kita akan dibunuh. Nah, kalau seandainya perilaku seperti itu, saya ingin menanyakan kepada Bapak Ibu sekalian, mana lebih kejam kehidupan jahiliyah dulu dengan kehidupan kita sekarang?